Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we are going to study about the use of is, am, or in sentence. The discussion area will be about the first is, the definition. Pengertian dari is, am, or. And then the basic. And then is, am, or in positive, negative, interrogative forms. Jadi penggunaan to be, is, am, or dalam kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat pertanyaan. And the fourth is, am, or in personal information. Penggunaan to be, is, am, or dalam kalimat yang kita gunakan untuk menanyakan atau menjawab mengenai informasi pribadi. And then notes on usage. Beberapa catatan, smart notes, kemudian practice, latihan. So, am, is, and are all forms of the verb to be in the present tense. Jadi, is, am, are ini adalah bentuk verb be yang biasa kita gunakan dalam kalimat present, kalimat sekarang. They are also used with the present continuous tense atau present progressive tense. Nah, is, am, are ini juga digunakan dalam kalimat continuous and passive voice in the present tense. Juga mereka digunakan dalam bentuk kalimat passive voice. Nah, passive voice yang bermakna di, tentunya dalam kalimat present atau sekarang. Nah, bagaimana polanya? Pola dasar penggunaan is, am, are dalam kalimat present tense, present continuous, dan juga passive voice adalah sebagai berikut. Nah, fokus kita hari ini adalah penggunaan is, am, are dalam present tense. Nah, tetapi untuk mengawali, akan saya berikan pola bagaimana is, am, are juga digunakan dalam present continuous dan juga passive voice. Karena nanti pada pertemuan berikutnya, kita juga akan membahas penggunaan present tense, present continuous. Oke. Present tense dengan is, am, are. I sebagai subjek, am sebagai verb be-nya, a student. Jadi susunannya subjek, verb, kemudian complement. You sebagai subjeknya, are sebagai verb be-nya, a student. Nah, ini you, ini dimaksudkan singular, jadi kamu hanya satu orang. Kalau kamu sekelas, maka kalimat ini menjadi you are students. Kalian adalah para siswa. Tetapi kalau kamu seorang siswa, you are a student. Kemudian we sebagai subjek, are sebagai verb be, students. We are students. They sebagai subjek, are sebagai verb be, students. Sebagai complement. Mereka adalah para siswa. He sebagai subjek, maka memakai verb be is. Complement a student. She sebagai subjek, juga memakai verb be is. A student complement. It sebagai subjek, memakai verb be is. A duck. Nah, karena it ini dimaksudkan untuk selain person ya. Bisa benda atau animal. Bisa dicermati ketika subjeknya I memakai verb be am. Jadi am ini pasangannya I. Kemudian ketika memakai subjek you, we, they, maka memakai verb are. Nah, tidak boleh dibolak-balik ya. Kemudian ketika subjeknya he, she, atau it, atau name of person, nama orang, memakai verb be is. Nah, jadi bukan you is ya, tetapi you are. We are, they are, he is, she is, it is. Nah, bisa dicermati ya. Begitupun ketika dipakai dalam present continuous, I juga berpasangan dengan am, kemudian you juga berpasangan dengan are, we juga are, they are, he is, she is, it is. Nah, yang membedakan adalah bentuk kata kerjanya. Yang ini detail akan kita bahas pada pembahasan present continuous. Sama juga dalam passive voice, pasangannya I juga dengan am, you, we, they dengan are, he, she, it dengan is. Nah, yang membedakan sekali lagi adalah bentuk kata kerjanya. Ini juga akan detail kita bahas pada passive voice. Nah, bisa dicermati ya, pasangan penggunaan is, am, are dengan subjek masing-masing.
Oke, present tense. Kita fokus kembali ke pembahasan hari ini, penggunaan is MR dalam present tense. Diikuti oleh complement. Nah, complement itu bisa berupa noun atau kata benda, adjective atau kata sifat, ataupun adverb atau kata keterangan. Nah, bagaimana ketika dalam kalimat itu diikuti oleh noun? I am a student. I sebagai subjek, am sebagai verb be, a student sebagai noun kata bendanya. You are a musician. You sebagai subjek, are sebagai verb be, a musician sebagai noun kata benda. We are dancers. We sebagai subjek, are sebagai verb be, dancers sebagai noun kata benda. They are swimmers. They subjek, are sebagai verb be, swimmers complement berupa noun kata benda. He is a 16. Nah, usianya 16 tahun. Nah, bisa diungkapkan dengan kalimat ini. He is a 16. He subjek, is sebagai verb be, a 16 sebagai complement, noun berupa noun kata benda. She is a physician. She sebagai subjek, is sebagai verb be, physician sebagai noun kata benda. It is 707. Jadi nomor ruangan, nomor kamar ini juga masuk dalam noun atau kata benda. Jadi ini adalah pola ketika kita memakai is MR sebagai verb. Setelah subjek ya, posisi verb dalam kalimat positif. Kemudian diikuti oleh complement berupa kata benda. Berikutnya adalah penggunaan is MR setelah subjek dan diikuti oleh adjective atau kata sifat. I subjek, am, verb be, happy. Kata sifatnya senang. Kemudian you are crazy. You sebagai subjek, are sebagai verb be, crazy sebagai kata sifatnya, complement. We are friendly. We subjek, are sebagai verb be, friendly sebagai complement berupa kata sifat atau adjective. They are rich. They sebagai subjek, are sebagai verb be, rich sebagai complement berupa kata sifat. He is handsome. He sebagai subjek, is sebagai verb be, handsome sebagai complement berupa adjektif atau kata sifat. She is beautiful. She sebagai subjek, is sebagai verb be, beautiful sebagai complement berupa kata sifat. It is adorable. It sebagai subjek, is sebagai verb be, adorable sebagai complement berupa adjektif. Jadi happy, crazy, friendly, rich, handsome, beautiful, dan adorable adalah kata sifat yang posisinya setelah verb be. Nah, bisa dicermati ya. Berikutnya adalah adverb setelah am, is, ataupun are. I subject, am, verb be, here. I am here. You sebagai subjek, are sebagai verb be, from Indonesia. You are from Indonesia. We sebagai subjek, are sebagai verb be, at home sebagai complement berupa adverb. We are at home. They sebagai subjek, are sebagai verb be, in the middle of meeting sebagai complement berupa adverb. They are in the middle of meeting. He is from New York. He subjek, is verb be, from New York sebagai complement berupa adverb. She is in the group. She sebagai subjek, is sebagai verb be, in the group sebagai complement berupa adverb. It is in Rome. It subjek, is verb be, in Rome berupa complement berupa adverb. Nah, jadi bisa dicermati ketika is MR digunakan dalam kalimat setelah subjek, is MR ini bisa diikuti oleh noun, kata benda, maupun adjektif, kata sifat, dan juga adverb, kata keterangan. Nah, dengan susunannya,
baik noun, adjective, atau adverb itu harus setelah verb be berupa is, am, are. Nah, bisa dicermati ya. Berikutnya adalah pola is, am, are dalam kalimat positive atau affirmatives, negative, maupun question atau interrogative. Nah, pola untuk kalimat positif atau afirmatif yaitu subject, verb be, kemudian complement. Complement bisa berupa noun, adjective, atau adverb. Nah, bisa dicermati ya susunannya. Subject I, you, we, they, he, she, it berpasangan dengan verb be. I dengan am, you, we, they dengan verb be are, kemudian complement student berupa noun, kata benda. Kemudian subjek he, she, it berpasangan dengan verb be is, diikuti oleh complement berupa student, kata benda, noun. Nah. Untuk kalimat negatif ada perbedaan, yaitu penambahan kata not. Di manakah not ditambahkan? Kita lihat. I, subject, am, verb be, diikuti oleh not. I am not. Baru setelahnya complement at the office, berupa adverb, kata keterangan. I am not at the office. Kemudian subject you, diikuti oleh verb be are, ditambahkan not. Diikuti complement at the office berupa adverb. You are not at the office. Kemudian subjek we diikuti oleh verb be are, baru ditambahkan not. Setelahnya baru complement at the office berupa adverb. We are not at the office. Kemudian subjek they diikuti oleh verb be are, baru ditambahkan not, penanda negatif, diikuti oleh complement at the office berupa adverb. They are not at the office. Subjek he diikuti oleh verb be is, baru ditambahkan not, baru diikuti oleh complement at the office. He is not at the office. Subjek she diikuti oleh verb be is, baru dituliskan not, penanda negatif, setelahnya complement at the office. She is not at the office. Subjek it diikuti oleh verb be is, baru dituliskan not, diikuti complement at the office. It is not at the office. Nah, bisa dicermati ya. Penggunaan is, am, are setelah subjek, subjek dulu baru is, am, are, baru dituliskan not. Nah, setelah itu complement. Bagaimana dengan kalimat question atau interrogative? Nah, di sini ada perubahan posisi. Kalau dari positif ke negatif ditambahi kata not setelah be, setelah to be-nya, setelah verb-nya. Kalau di dalam kalimat question atau interrogative, maka verb-nya, to be-nya dipindahkan ke depan. Am I from Italy? Nah, awalnya I am from Italy menjadi am I from Italy? Kemudian, are you from Italy? Nah, dengan subjek you, verb be-nya adalah are, tidak berubah ya pasangannya. Are we from Italy? Are they from Italy? Is he from Italy? Is she from Italy? Is it from Italy? Nah, bisa dicermati ada perubahan posisi. Jadi verb-nya pindah ke depan. Verb be-nya pindah ke depan. Oke, ini adalah catatan untuk sentence structure-nya dalam kalimat positive, negative, maupun question interrogative. Nah, sama ya, question dengan interrogative, positive sama dengan affirmative. Jadi kalau dalam kalimat positifnya susunannya adalah subject, verb, baru complement. They are my students. Kemudian dalam kalimat negatif, subject, verb, plus not, baru complement. They are not my student. Nah, ada kata not. Kemudian kalau dalam question, nah ini berubah posisi.
Verb be-nya berpindah ke depan, baru diikuti oleh subjek, setelahnya complement. Are they my students? Nah, jadi are berpindah ke depan. Verb-nya berpindah ke depan. Are they my students? Are you my students? Nah, bisa dicermati ya. Oke. Nah, bagaimana ketika SMO digunakan dalam personal information? Nah, ini bisa digunakan dalam question-nya maupun dengan cara menjawabnya. Pada pertanyaan, is she from London? Apakah dia berasal dari London? Nah, jawaban pendeknya adalah no, she isn't. Tidak, dia tidak dari London. She isn't from London. Dia tidak dari London. She is from England. Dia dari Inggris. Nah, jadi ini untuk question, bentuk kalimat tanyanya, is berpindah ke depan, kemudian diikuti subjek, baru complement berupa adverb. Is she from London? Dijawab dengan jawaban pendek. Bisa no, she isn't, she is not, gitu ya. Atau jawaban yang lebih panjang. She is not from London. She subjek, is verb be diikuti oleh not, disingkat ya, ini contraction ya, dipendekkan. Kemudian from London adalah complementnya berupa adverb. She subjek, is verb be from England. Karena tidak berasal dari London, dia berasal dari England. Nah, ini maknanya sama. Yang menyatakan bahwa dia tidak berasal dari London. Kemudian pada pertanyaan yang kedua, is she a nurse? Apakah dia seorang perawat? No, she isn't. Atau she is not a nurse. She isn't a nurse. She is a student. Nah, susunannya sama ya. Pemakaian bagaimana dipakai dalam kalimat question, pertanyaan, di mana verb-nya dituliskan dahulu di depan. Kemudian bagaimana ketika dipakai dalam kalimat negatif dengan menambahkan not setelah verb-nya, atau dalam kalimat positif. Subjek, verb be is a student complement. Nah, kalimat yang ketiga, kalimat pertanyaan yang ketiga. Is she 16? No, she isn't. She isn't 16. She is 20 years old. Nah, ini variasi jawabannya. Kemudian yang keempat, is she married? Yes, she is. Yes, she is married. Nah, kalau jawabannya iya, maka yes, she is. Jawaban pendeknya. Lebih panjangnya, ya, dia menikah. Yes. Baru she, subjeknya, is, verb-nya, married. Adjektifnya. Complement berupa adjektif. Bisa dicermati bagaimana is-mo digunakan dalam membuat pertanyaan tentang personal information atau menjawab tentang personal information. Okay, now notes on usage. Smart notes. Nah, ada beberapa catatan. We tend to use the be verb with a noun, adjective, adverb. Nah, ini biasanya disebut nominal sentences. Kenapa nominal sentences? Karena tidak memiliki kata kerja. Nah, pembahasan tentang nominal sentences dan juga verbal sentences akan kita bahas lebih detail pada pertemuan-pertemuan lainnya. Nah, ini disebut nominal sentences karena dia tidak memiliki verb, kata kerja. Nah, kata kerja yang dimiliki hanya verb be, to be. Nah, it is big. Ini subjek it diikuti oleh verb be is. Setelahnya complement berupa adjektif big. He is a fireman. He sebagai subjek, is sebagai verb be, a fireman sebagai complement berupa noun, kata benda. They are from Brazil. They sebagai subjek, are sebagai verb be, from Brazil sebagai complement berupa adverb. Nah, ini catatan ya. Jadi verb be, is mo itu diikuti oleh kalau tidak noun, kata benda, adjektif, kata sifat, atau adverb, kata keterangan. Nah, ini disebut sebagai nominal sentence, kalimat nominal. Kemudian note that we say Albert is, Douglas and Sarah are, the birds in the garden are. Nah, karena because Albert is equivalent to he. Jadi Albert itu he, singular, maka memakai is.
verb be is. Sementara Douglas and Sarah itu plural, maka memakai are. Kalau doctor itu is, kalau doctors banyak itu are. Nah, seperti itu. The birds banyak itu are. Kalau the bird satu is. Nah, itu catatannya. Jadi harus disesuaikan dengan subjeknya. Kemudian, although it seems that everybody should be considered plural, it is considered singular. Jadi everybody itu tampaknya kan banyak orang, harusnya plural atau jamak. Tetapi ini dalam kalimat itu memakai aturan singular. Jadi yang dimaksudkan hanya satu orang. Hanya satu kesatuan gitu ya. Jadi someone, somebody, anyone, anybody, no one, nobody, everyone, and everybody itu memakai verb be is, bukan are, tetapi is. Oke. Berikutnya ada contraction atau short form. Nah, bentuk pendek. Isn't itu adalah is not. Aren't itu are not. What's itu what is. Nah, ini namanya contraction atau short form, bentuk pendek. Okay, now time to practice. Kalau ada it, maka verb-nya apa? Diikuti oleh easy. Complement berupa adjective. It easy, it blah 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 easy. So the answer should be is. It is easy. Next, we blah 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 nearly ready. We maka verb-nya adalah are. We are nearly ready. Next, he blah 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 unfriendly. The answer should be he is unfriendly. Number 4, who blah 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 on the phone. Nah, kalau menanyakan siapa itu biasanya kan kita memiliki asumsi tunggal ya. Anggapan kita itu adalah tunggal. Jadi jawabannya adalah who is on the phone? Siapa yang sedang bertelepon? Nah. Kemudian anybody there? Nah, anybody mengikuti aturan is anybody there? Ada orang? Siapa di sana? Okay, so that's all the discussion about the usage of is, am, or are. And thank you. If you have question, you may write it here, or you can write it on our WhatsApp group. Keep learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.